kita. Mari kita angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan pada saat hari ini kami bisa berkumpul kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mohon Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian, berilah yang baik. Firman Tuhan, mari kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ruang hidup ini. Ada satu pekerjaan yang begitu baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita, di mana pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu, mari kita satu dan dua kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong sertai pimpin kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hari ini kita akan belajar satu tema mengenai Ishak memberkati apa. Ishak memberkati apa. Cerita-cerita minggu lalu akan terus masih berbicara mengenai bagaimana Ishak hidup, bagaimana Ishak lahir, kemudian Ishak itu yang mempunyai keturunan, yaitu dua orang, siapa dia? Yakub dan juga Esau. Ya. Dua anak Ishak ini, ya,
Yakub dan juga Esau, yang paling dikasihi oleh Ishak adalah Esau. Karena kenapa? Esau pekerjaannya sepanjang hari adalah menggembala domba di padang, berburu, dan juga ada hasilnya dia bisa serahkan kepada Ishak ayahnya. Dan pada suatu kali Ishak ini sudah tua, umurnya sudah lanjut, matanya sudah sangat rabun, dia sulit sekali untuk bisa melihat kedua anaknya ini. Namun dua anaknya ini, antara Ishak dan juga antara Yakub dan juga Esau, mereka punya perbedaan, ya, di mana ya dari bulu tangannya mereka. Ya. Jadi kalau seandainya Ishak ini mau bertemu dengan Esau, dia hanya meraba melalui tangannya. Dan pada suatu kali, ya, Ishak ini sudah menyadari umurnya sudah tua dan dia harus memberkati Esau, karena Esau adalah anak yang sangat dikasihi. Namun berbeda dengan istrinya Ribka, dia sangat mengasihi siapa? Dia sangat mengasihi Yakub. Ya. Oleh sebab itu Ribka menyuruh kepada Yakub untuk membuat semangkuk kacang merah, supaya apa? Pada saat mau diberkati, Yakublah yang akan menerima berkat kepada Allah itu sendiri, yang melalui ayahnya. Jadi ada satu pekerjaan, ada satu peristiwa yang membuat pada waktu itu Ishak akhirnya memberikan harta sulungan itu kepada Yakub. Ini satu perjalanan, ini satu perkara yang begitu sulit. Ya, pada saat kacang merahnya sudah terhingga, sudah tersedia, dan dia harus membawa kepada Ishak, Yakublah yang diutus. Dan perhatikan bagaimana cara Ribka istrinya itu membuat satu skenario, membuat sesuatu pelajaran supaya Ishak ini dapat memberkati Yakub. Apa yang dia kerjakan? Apa yang dia lakukan? Akhirnya Yakub mengambil satu kain, satu jaket dari bulu domba. Supaya alasannya apa? Alasannya pada saat Ishak memberkati seorang Yakub, ya, dia betul-betul mengetahui, dia tahu bahwa ini adalah Yakub, dia adalah Esau, bukan Yakub. Ya, itulah cara yang digunakan. Dan akhirnya memang benar, ketika sup itu sudah masak dan semuanya sudah tersedia, masuklah Yakub kepada Ishak untuk diberkati. Dan pada saat dia sampai, Ishak itu mulai memegang tangannya. Oh, ternyata memang benar dia berburu. Dan akhirnya diberkatilah Ishak pada waktu itu. Diberkatilah Yakub pada waktu itu. Setelah Yakub selesai diberkati, apakah stop sampai situ? Tidak. Dia sudah diberkati, datanglah Esau dari tempatnya untuk berburu. Ya. Dia datang berburu dan dia meminta bahwa dia diberkati oleh apanya Ishak. Dan pada waktu itu Ishak sadar bahwa ternyata yang diberkati adalah bukan Esau tapi Yakub itu sendiri. Ya. Pada saat itu Ishak berkata kepada Esau bahwa pemberkatan ini hanya sekali dan itu saya sudah berikan kepada Yakub. Ya. Dia sudah mengambil hakmu untuk diberkati. Jadi hak berkat itu sudah ada kepada Yakub itu sendiri. Melihat cerita ini, bahwa kita menyadari bahwa sesungguhnya memang yang Allah mau berkati, yang Allah mau tetapkan untuk meneruskan garis keturunan ke bangsa Israel adalah Yakub itu sendiri, bukanlah Esau. Meskipun dengan cara-cara yang kelihatannya keliru, cara-cara yang kelihatannya tidak masuk akal, namun itulah cara Tuhan, itulah cara yang Tuhan pakai untuk meluruskan satu bangsa ini. Nah, kita pahami bersama di sekolah minggu bahwa apa yang telah Tuhan tetapkan, apa yang telah Tuhan inginkan dari semula itu pasti akan terjadi. Meskipun dengan cara-cara yang kelihatan kita tidak paham, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun yakinlah ketika Tuhan yang telah menetapkan itu semua pasti akan terrealisasi dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami dikuatkan, kami disegarkan kembali bagaimana Tuhan telah memilih Yakub meskipun dengan cara yang sedikit keliru. Namun kami pun percaya firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, Tuhan dipermuliakan di dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa kepada Yesus. Amin.